Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kembali kita bahas operasi hitung bentuk aljabar untuk materi yang kedua, yaitu operasi perkalian bentuk aljabar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Operasi hitung bentuk aljabar untuk materi yang kedua, yaitu operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari sifat-sifat yang berlaku pada operasi perkalian bentuk aljabar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan yang dirumuskan dengan A dikali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Kemudian yang kedua adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan yang dirumuskan dengan A dikali B dikurang C sama dengan AB dikurang AC. Nah, kedua sifat ini akan kita gunakan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari bentuk perkalian aljabar yang kelima, yaitu perkalian bentuk aljabar suku 2 dengan bentuk aljabar suku 3. Nah, untuk menentukan hasil dari perkalian aljabar suku 2 dengan aljabar suku 3, akan kita gunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan sifat distributif dan dengan menggunakan cara skema. Jika terdapat bentuk aljabar suku 2, yaitu AX ditambah B, dan terdapat bentuk aljabar suku 3, yaitu CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E, di mana A, B, C, D, dan E itu merupakan bilangan real, maka dengan menggunakan sifat distributif didapat hasil perkalian antara AX ditambah B dan CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E adalah sebagai berikut. AX ditambah B dikali dengan CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E. Nah, pertama kita kalikan suku 1 AX dengan bentuk aljabar suku 3, yaitu CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E. Maka bisa kita tuliskan sama dengan AX dikali CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E. Nah, kedua kita kalikan lagi bentuk aljabar suku 1, yaitu positif B, dengan bentuk aljabar suku 3, yaitu CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E. Maka bisa kita tuliskan ditambah B dikali CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E. Nah, langkah selanjutnya kembali kita gunakan sifat distributif untuk kedua bentuk perkalian aljabar ini. Untuk perkalian bentuk aljabar yang pertama, yaitu AX dikali CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E. Maka kita kalikan AX dengan CX pangkat 2. Hasilnya adalah AC X pangkat 3. Kemudian kita kalikan lagi AX dengan DX. Hasilnya adalah AD X pangkat 2. Terakhir kita kalikan AX dengan E. Hasilnya adalah AEX. Berikutnya untuk perkalian bentuk aljabar yang kedua, yaitu positif B dikali dengan CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E. Maka kita kalikan positif B dengan CX pangkat 2. Hasilnya adalah positif BC X pangkat 2. Kemudian kita kalikan lagi positif B dengan positif DX. Hasilnya adalah positif BDX. Terakhir kita kalikan positif B dengan positif E. Hasilnya adalah positif BE.
Langkah selanjutnya, dari bentuk aljabar ini kita tentukan suku-suku sejenisnya. Kemudian kita jumlahkan. Nah, untuk AC X pangkat 3. Karena tidak ada yang sejenis, maka kita tuliskan di sini sama dengan AC X pangkat 3. Berikutnya, untuk AD X pangkat 2 itu sejenis dengan BC X pangkat 2. Maka kedua suku ini bisa kita jumlahkan dengan cara menjumlahkan koefisiennya, yaitu AD ditambah BC X pangkat 2. Selanjutnya untuk AEX itu sejenis dengan BDX. Maka kita jumlahkan kedua suku ini dengan cara menjumlahkan koefisiennya, yaitu AE ditambah BD X. Nah, terakhir ditambah dengan konstanta positif BE. Nah, inilah hasil dari perkalian aljabar suku 2 dengan aljabar suku 3. Nah, selain dengan menggunakan sifat distributif di atas, perkalian aljabar suku 2 dengan aljabar suku 3 juga bisa kita gunakan cara skema, yaitu sebagai berikut. AX ditambah B dikali dengan CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E. Maka kita kalikan AX dengan CX pangkat 2. Hasilnya adalah AC X pangkat 3. Kemudian kita kalikan AX dengan positif DX. Hasilnya adalah positif AD X pangkat 2. Berikutnya kita kalikan AX dengan E. Hasilnya adalah AEX. Selanjutnya kita kalikan positif B dengan CX pangkat 2. Hasilnya adalah positif BC X pangkat 2. Kemudian kita kalikan lagi positif B dengan positif DX. Hasilnya adalah positif BDX. Terakhir kita kalikan positif B dengan positif E. Hasilnya adalah positif BE, sehingga didapat bentuk aljabar ini. Langkah selanjutnya, dari bentuk aljabar ini kita tentukan suku-suku sejenisnya. Kemudian kita jumlahkan. Nah, untuk AC X pangkat 3. Karena tidak ada yang sejenis, maka kita tuliskan di sini sama dengan AC X pangkat 3. Berikutnya, untuk AD X pangkat 2 itu sejenis dengan BC X pangkat 2. Maka kedua suku ini bisa kita jumlahkan dengan cara menjumlahkan koefisiennya, yaitu AD ditambah BC X pangkat 2. Selanjutnya untuk AEX itu sejenis dengan BDX. Maka kita jumlahkan kedua suku ini dengan cara menjumlahkan koefisiennya, yaitu AE ditambah BDX. Nah, terakhir ditambah dengan konstanta positif BE. Nah, inilah hasil dari perkalian aljabar suku 2 dengan aljabar suku 3. Nah, perhatikan bahwa hasil akhir dari perkalian bentuk aljabar suku 2 dengan bentuk aljabar suku 3, baik yang menggunakan sifat distributif maupun menggunakan cara skema, itu memiliki hasil akhir yang sama. Sehingga kalian tinggal menentukan mau menggunakan cara sifat distributif atau menggunakan cara skema. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai cara menentukan perkalian aljabar suku 2 dengan aljabar suku 3, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut. Nah, di sini terdapat soal A, B, dan C. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di soal ini akan kita gunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan sifat distributif dan dengan menggunakan cara skema.
Nah, yang pertama akan kita gunakan sifat distributif. Untuk soal yang A yaitu 2x ditambah 1 dikali dengan x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4. Nah, pertama kita kalikan bentuk aljabar suku 1 yaitu 2x dengan bentuk aljabar suku 3 yaitu x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4. Maka bisa kita tulis sama dengan 2x dikali x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4. Nah, kemudian kita kalikan bentuk aljabar suku 1 yaitu positif 1 dengan bentuk aljabar suku 3 yaitu x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4. Maka bisa kita tuliskan ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4. Langkah selanjutnya kembali kita gunakan sifat distributif pada kedua bentuk perkalian aljabar ini. Nah, untuk bentuk perkalian aljabar yang pertama yaitu 2x dikali x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4. Maka kita kalikan 2x dengan x pangkat 2. Hasilnya adalah 2x pangkat 3. Kemudian kita kalikan lagi 2x dengan positif 4x. Hasilnya adalah positif 8x pangkat 2. Kemudian kita kalikan 2x dengan positif 4. Hasilnya adalah positif 8x. Nah, berikutnya untuk perkalian bentuk aljabar yang kedua yaitu positif 1 dikali dengan x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4. Maka kita kalikan positif 1 dengan x pangkat 2. Hasilnya adalah x pangkat 2. Kemudian kita kalikan lagi positif 1 dengan positif 4x. Hasilnya adalah positif 4x. Terakhir kita kalikan positif 1 dengan positif 4. Hasilnya adalah positif 4. Sehingga didapat bentuk aljabar 2x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 ditambah 8x ditambah x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4. Langkah selanjutnya kita tentukan suku-suku sejenisnya. Nah, untuk 2x pangkat 3, karena tidak ada yang sejenis dengan 2x pangkat 3, maka kita tuliskan di sini sama dengan 2x pangkat 3. Kemudian perhatikan bahwa 8x pangkat 2 sejenis dengan x pangkat 2. Maka kedua suku aljabar ini bisa kita jumlahkan, yaitu ditambah dengan 8x pangkat 2 ditambah x pangkat 2. Selanjutnya perhatikan bahwa 8x itu sejenis dengan 4x. Maka kedua suku ini juga bisa kita jumlahkan. Maka bisa kita tuliskan ditambah 8x ditambah 4x. Terakhir ditambahkan dengan konstantanya, yaitu positif 4. Selanjutnya sama dengan 2x pangkat 3. Kemudian ditambah dengan hasil dari 8x pangkat 2 ditambah x pangkat 2 adalah positif 9x pangkat 2. Selanjutnya ditambah dengan hasil dari 8x ditambah 4x adalah positif 12x. Kemudian ditambah 4. Sehingga didapat hasil dari 2x ditambah 1 dikali dengan x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 4. Nah, berikutnya cara yang kedua adalah cara skema, yaitu sebagai berikut. 2x ditambah 1 dikali dengan x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4. Maka kita kalikan 2x dengan x pangkat 2, sehingga bisa kita tuliskan sama dengan 2x dikali x pangkat 2. Kemudian kita kalikan 2x dengan positif 4x, maka bisa kita tuliskan ditambah 2x dikali 4x. Berikutnya kita kalikan 2x dengan positif 4, maka bisa kita tuliskan ditambah 2x dikali 4.
Nah, selanjutnya positif 1 kita kalikan dengan X pangkat 2. Maka bisa kita tuliskan ditambah 1 dikali X pangkat 2. Kemudian positif 1 kita kalikan dengan positif 4X. Maka bisa kita tuliskan ditambah 1 dikali 4X. Nah, terakhir positif 1 kita kalikan dengan positif 4. Maka bisa kita tuliskan ditambah 1 dikali 4. Langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian aljabar suku 1 dengan aljabar suku 1 ini. Nah, untuk 2X dikali dengan X pangkat 2 itu hasilnya adalah 2X pangkat 3. Kemudian ditambah dengan 2X dikali dengan 4X itu hasilnya adalah positif 8X pangkat 2. Nah, berikutnya hasil dari positif 2X dikali 4 adalah positif 8X. Kemudian positif 1 dikali dengan X pangkat 2, hasilnya adalah positif X pangkat 2. Selanjutnya, positif 1 dikali dengan 4X, hasilnya adalah positif 4X. Terakhir, positif 1 dikali 4, hasilnya adalah positif 4. Langkah selanjutnya kita tentukan suku-suku sejenisnya. Nah, untuk 2X pangkat 3, karena tidak ada yang sejenis dengan 2X pangkat 3, maka kita tuliskan di sini sama dengan 2X pangkat 3. Kemudian perhatikan bahwa 8X pangkat 2 sejenis dengan X pangkat 2. Maka kedua suku aljabar ini bisa kita jumlahkan, yaitu ditambah dengan 8X pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Selanjutnya perhatikan bahwa 8X itu sejenis dengan 4X. Maka kedua suku ini juga bisa kita jumlahkan. Maka bisa kita tuliskan ditambah 8X ditambah 4X. Terakhir ditambahkan dengan konstantanya, yaitu positif 4. Selanjutnya sama dengan 2X pangkat 3. Kemudian ditambah dengan hasil dari 8X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 adalah positif 9X pangkat 2. Selanjutnya ditambah dengan hasil dari 8X ditambah 4X adalah positif 12X. Kemudian ditambah 4. Sehingga didapat hasil dari 2X ditambah 1 dikali dengan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 4. Berikutnya bagian yang B. Nah, pertama kita gunakan sifat distributif, yaitu sebagai berikut. X dikurang 2 dikali dengan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1. Pertama-tama kita kalikan bentuk aljabar suku 1, yaitu X, dengan bentuk aljabar suku 3, yaitu X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1. Maka bisa kita tuliskan sama dengan X dikali X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1. Nah, kemudian kita kalikan negatif 2 dengan bentuk aljabar suku 3, X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1. Maka bisa kita tuliskan negatif 2 dikali X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1. Nah, langkah selanjutnya kembali kita gunakan sifat distributif untuk kedua perkalian aljabar ini. Nah, untuk perkalian aljabar yang pertama yaitu X dikali dengan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1. Maka kita kalikan X dengan X pangkat 2. Hasilnya adalah X pangkat 3. Kemudian kita kalikan lagi X dengan negatif 2X. Hasilnya adalah negatif 2X pangkat 2. Terakhir kita kalikan X dengan positif 1. Hasilnya adalah positif X. Selanjutnya untuk perkalian bentuk aljabar yang kedua yaitu negatif 2 dikali dengan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1.
Maka kita kalikan negatif 2 dengan X pangkat 2. Hasilnya adalah negatif 2X pangkat 2. Kemudian kita kalikan lagi negatif 2 dengan negatif 2X. Hasilnya adalah positif 4X. Terakhir kita kalikan negatif 2 dengan positif 1. Hasilnya adalah negatif 2. Sehingga didapat bentuk aljabar X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah X dikurang 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 2. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan suku-suku sejenisnya. Untuk X pangkat 3, karena tidak ada yang sejenis dengan X pangkat 3, maka kita tuliskan di sini sama dengan X pangkat 3. Nah, kemudian perhatikan bahwa negatif 2X pangkat 2 itu sejenis dengan negatif 2X pangkat 2. Maka kedua suku ini bisa kita jumlahkan, sehingga bisa kita tuliskan ditambah dengan negatif 2X pangkat 2 dikurang 2X pangkat 2. Nah, berikutnya perhatikan bahwa X itu sejenis dengan 4X. Maka kedua suku aljabar ini juga bisa kita jumlahkan. Sehingga bisa kita tuliskan ditambah X ditambah 4X. Nah, terakhir dikurang dengan 2. Nah, langkah selanjutnya sama dengan X pangkat 3. Berikutnya hasil dari negatif 2X pangkat 2 dikurang 2X pangkat 2 adalah negatif 4X pangkat 2. Kemudian hasil dari X ditambah 4X adalah positif 5X. Kemudian dikurang 2. Sehingga didapat hasil dari X dikurang 2 dikali dengan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1 sama dengan X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 2. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya cara yang kedua adalah cara skema, yaitu sebagai berikut. X dikurang 2 dikali dengan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1. Pertama, kita kalikan X dengan X pangkat 2. Maka bisa kita tuliskan terlebih dahulu sama dengan X dikali X pangkat 2. Selanjutnya kita kalikan positif X dengan negatif 2X. Maka bisa kita tuliskan ditambah X dikali negatif 2X. Berikutnya kita kalikan lagi positif X dengan positif 1. Maka bisa kita tuliskan ditambah X dikali 1. Selanjutnya kita kalikan negatif 2 dengan X pangkat 2. Maka bisa kita tuliskan negatif 2 dikali X pangkat 2. Berikutnya kita kalikan negatif 2 dengan negatif 2X. Maka bisa kita tuliskan negatif 2 dikali negatif 2X. Terakhir kita kalikan negatif 2 dengan positif 1. Maka bisa kita tuliskan negatif 2 dikali 1. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan bentuk aljabar suku 1 dengan bentuk aljabar suku 1 ini. Untuk X dikali dengan X pangkat 2 itu hasilnya sama dengan X pangkat 3. Selanjutnya hasil dari positif X dikali dengan negatif 2X. Hasilnya adalah negatif 2X pangkat 2. Berikutnya hasil dari positif X dikali 1 adalah positif X. Selanjutnya hasil dari negatif 2 dikali dengan X pangkat 2 adalah negatif 2X pangkat 2. Nah, kemudian hasil dari negatif 2 dikali dengan negatif 2X adalah positif 4X. Terakhir, hasil dari negatif 2 dikali 1 adalah negatif 2.
Sehingga didapat bentuk aljabar X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah X dikurang 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 2. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan suku-suku sejenisnya. Untuk X pangkat 3, karena tidak ada yang sejenis dengan X pangkat 3, maka kita tuliskan di sini sama dengan X pangkat 3. Nah, kemudian perhatikan bahwa negatif 2X pangkat 2 itu sejenis dengan negatif 2X pangkat 2. Maka kedua suku ini bisa kita jumlahkan, sehingga bisa kita tuliskan ditambah dengan negatif 2X pangkat 2 dikurang 2X pangkat 2. Nah, berikutnya perhatikan bahwa X itu sejenis dengan 4X. Maka kedua suku aljabar ini juga bisa kita jumlahkan, sehingga bisa kita tuliskan ditambah X ditambah 4X. Nah, terakhir dikurang dengan 2. Nah, langkah selanjutnya sama dengan X pangkat 3. Berikutnya hasil dari negatif 2X pangkat 2 dikurang 2X pangkat 2 adalah negatif 4X pangkat 2. Kemudian hasil dari X ditambah 4X adalah positif 5X. Kemudian dikurang 2. Sehingga didapat hasil dari X dikurang 2 dikali dengan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1 sama dengan X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 2. Nah, terakhir bagian yang C. Nah, untuk cara yang pertama yang akan kita gunakan adalah sifat distributif, yaitu sebagai berikut. 2X dikurang 3 dikali dengan 3X pangkat 2 dikurang 9XY ditambah 2Y pangkat 2. Pertama-tama kita kalikan bentuk aljabar suku 1, yaitu 2X, dengan bentuk aljabar suku 3, yaitu 3X pangkat 2 dikurang 9XY ditambah 2Y pangkat 2. Maka bisa kita tuliskan di sini sama dengan 2X dikali 3X pangkat 2 dikurang 9XY ditambah 2Y pangkat 2. Nah, kemudian kita kalikan bentuk aljabar suku 1, yaitu negatif 3, dengan bentuk aljabar suku 3, yaitu 3X pangkat 2 dikurang 9XY ditambah 2Y pangkat 2. Maka bisa kita tuliskan negatif 3 dikali 3X pangkat 2 dikurang 9XY ditambah 2Y pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan kembali sifat distributif pada kedua bentuk perkalian aljabar ini. Nah, untuk bentuk perkalian aljabar yang pertama yaitu 2X dikali 3X pangkat 2 dikurang 9XY ditambah 2Y pangkat 2. Maka kita kalikan 2X dengan 3X pangkat 2. Hasilnya sama dengan 6X pangkat 3. Kemudian kita kalikan lagi 2X dengan negatif 9XY. Hasilnya adalah negatif 18X pangkat 2Y. Terakhir kita kalikan 2X dengan positif 2Y pangkat 2. Hasilnya adalah positif 4XY pangkat 2. Nah, berikutnya untuk bentuk perkalian aljabar yang kedua, yaitu negatif 3 dikali dengan 3X pangkat 2 dikurang 9XY ditambah 2Y pangkat 2. Maka kita kalikan negatif 3 dengan 3X pangkat 2. Hasilnya adalah negatif 9X pangkat 2. Berikutnya kita kalikan lagi negatif 3 dengan negatif 9XY. Hasilnya adalah positif 27XY. Terakhir kita kalikan negatif 3 dengan positif 2Y pangkat 2. Hasilnya adalah negatif 6Y pangkat 2. Sehingga didapat bentuk aljabar 6X pangkat 3 dikurang 18X pangkat 2Y ditambah 4XY pangkat 2 dikurang 9X pangkat 2 ditambah 27XY dikurang 6Y pangkat 2.
Nah, perhatikan bahwa semua suku ini tidak ada yang sejenis, maka semua suku ini tidak bisa lagi kita operasikan. Sehingga didapat hasil akhir 2x dikurang 3 dikali dengan 3x pangkat 2 dikurang 9xy ditambah 2y pangkat 2 itu sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 18x pangkat 2y ditambah 4xy pangkat 2 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 27xy dikurang 6y pangkat 2. Berikutnya cara yang kedua adalah cara skema, yaitu sebagai berikut. 2x dikurang 3 dikali dengan 3x pangkat 2 dikurang 9xy ditambah 2y pangkat 2. Nah, pertama-tama kita kalikan 2x dengan 3x pangkat 2. Maka bisa kita tuliskan terlebih dahulu sama dengan 2x dikali 3x pangkat 2. Kemudian kita kalikan positif 2x dengan negatif 9xy. Maka bisa kita tuliskan ditambah 2x dikali negatif 9xy. Berikutnya kita kalikan positif 2x dengan positif 2y pangkat 2. Maka bisa kita tuliskan positif 2x dikali 2y pangkat 2. Nah, selanjutnya kita kalikan negatif 3 dengan 3x pangkat 2. Maka bisa kita tuliskan negatif 3 dikali 3x pangkat 2. Berikutnya kita kalikan lagi negatif 3 dengan negatif 9xy. Maka bisa kita tuliskan negatif 3 dikali negatif 9xy. Nah, terakhir kita kalikan negatif 3 dengan positif 2y pangkat 2. Maka bisa kita tuliskan negatif 3 dikali 2y pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian aljabar suku 1 dengan aljabar suku 1 ini. Nah, untuk 2x dikali dengan 3x pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 6x pangkat 3. Berikutnya hasil dari positif 2x dikali dengan negatif 9xy. Hasilnya adalah negatif 18x pangkat 2y. Selanjutnya hasil dari positif 2x dikali dengan 2y pangkat 2 adalah positif 4xy pangkat 2. Berikutnya hasil dari negatif 3 dikali dengan 3x pangkat 2 adalah negatif 9x pangkat 2. Kemudian hasil dari negatif 3 dikali dengan negatif 9xy adalah positif 27xy. Terakhir, hasil dari negatif 3 dikali dengan 2y pangkat 2 adalah negatif 6y pangkat 2. Sehingga didapat bentuk aljabar 6x pangkat 3 dikurang 18x pangkat 2y ditambah 4xy pangkat 2 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 27xy dikurang 6y pangkat 2. Nah, perhatikan bahwa semua suku ini tidak ada yang sejenis, maka semua suku ini tidak bisa lagi kita operasikan. Sehingga didapat hasil akhir 2x dikurang 3 dikali dengan 3x pangkat 2 dikurang 9xy ditambah 2y pangkat 2 itu sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 18x pangkat 2y ditambah 4xy pangkat 2 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 27xy dikurang 6y pangkat 2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai operasi hitung bentuk aljabar. Untuk materi yang kedua yaitu perkalian bentuk aljabar, yaitu perkalian bentuk aljabar suku 2 dengan bentuk aljabar suku 3. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.